Cek sound, selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Bos. Selamat sore, Budi. Sore Pak. Oke. Sore, Cekgu. Sore, Cekgu. Oke, hari ini kita edukasi tentang cara membaca indikator trading. Nah, untuk membaca indikator trading ini ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan di saat trading, entah itu untuk fast rate ataupun untuk swing. Nah, ada indikator yang digunakan, indikator yang berfungsi memprediksi, ada juga indikator yang berfungsi mengkonfirmasi. Indikator yang memprediksi itu pertama ada yang namanya stokastik. Jadi indikatornya seperti ini. Stokastik. Nah. Lalu oke. Nah, ini adalah indikator stokastik ya di atas ini. Oh, kok nggak ada. Oke. Jadi kalau kita menggunakan indikator stokastik, ini siapa besar ya indikatornya. Nah, indikator stokastik ini angkanya ada mulai dari 0 sampai 100 di sini. 0 sampai 20 itu area oversold. 20 sampai 80 itu area netral. 80 sampai 100 area overbought. Ini. Jadi ini adalah area untuk stokastik. Kalau menggunakan stokastik, kapan harus beli, kapan harus jual? Belilah kalau indikator stokastiknya ada di area oversold di sini nih, di bawah 20. Itu area oversold. Jualnya di mana? Kalau indikatornya sudah ada di area overbought. Itu satu. Yang kedua, kalau menggunakan stokastik, belilah saat indikator stokastiknya golden cross. Garis biru memotong ke atas garis merah, ini namanya golden cross. Sedangkan kalau jual, di saat dead cross. Garis biru memotong ke bawah garis merah. Itu dead cross. Jadi ini cara kalau kita membaca indikator stokastik. Beli kalau oversold, jual kalau overbought. Baik untuk swing, baik untuk fast rate, sama seperti ini. Tinggal time frame yang digunakan. Kalau daily berarti untuk swing, kalau menit berarti untuk fast rate. Gitu. Jadi indikator inilah yang memprediksi harganya. Nah, yang dilihat yang mana? Yang dilihat ujung garisnya. Jadi yang dilihat adalah ujung garis dari stokastik. Contoh saat ini, Inco, ini golden cross. Jadi waktunya beli. Gitu. Jadi itu untuk stokastik. Yang berikutnya ada RSI. RSI ini sama indikator yang memprediksi. RSI. Kalau saya perbesar seperti ini, RSI. RSI juga sama, areanya mulai dari 0 sampai 100. 0 sampai 30 itu area oversold. 30 sampai 70 itu area netral. Di atas 70 sampai 100 itu area overbought. Ini. Jadi ini untuk RSI. Kapan harus beli, kapan harus jual? Kalau menggunakan RSI, beli kalau RSI-nya itu ada di area oversold. Jual kalau ada di area overbought. Atau beli kalau RSI-nya golden cross. Garis biru memotong ke atas garis merah. Atau kalau dead cross, jual. Jadi cukup seperti itu. Kalau kita menggunakan RSI.
Nah, hari ini Inco yang dilihat tetap ujungnya. Jadi indikator yang dilihat itu adalah yang terakhir. Jadi Inco hari ini Golden Cross untuk RSI-nya. Jadi waktunya beli. RSI Golden Cross, Stochastic Golden Cross. Jadi dua indikator sudah memprediksi akan naik untuk Inco. Jadi kalau menggunakan stokastik atau RSI seperti itu. Jadi indikator leading itu ada stokastik sama RSI. Berikutnya ada indikator yang mengkonfirmasi. Indikator yang mengkonfirmasi itu ada MACD, ada MA, ada parabolic SAR, ada MA, Bollinger Band. Oke, saya awali dulu dari MACD. Jadi untuk menampilkan indikator ya tinggal pilih aja MACD. Nah, di atas ini adalah MACD. Bisa terbuka. Kalau menggunakan MACD, ini ada dua yang bisa kita perhatikan. Ada garis MACD-nya sendiri, hijau sama merah ini, sama ada osilator. Ini. Jadi kalau menggunakan MACD, kapan harus beli? Belilah jika garis MACD-nya Golden Cross. Contoh kayak gini. Garis biru memotong ke atas garis merah. Itu Golden Cross. Jualnya kapan? Kalau Dead Cross. Jadi itu cara kalau kita menggunakan MACD. Dan MACD ini yang mengkonfirmasi. Tadi kan diprediksi. Baru dikonfirmasi oleh MACD. Bisa juga kita beli di saat osilatornya ini mulai mengecil dari sini. Nanti jualnya di mana? Di sini. Jadi ini cara kalau menggunakan MACD. Yang dilihat tetap yang ujung di sini. Kalau tadi ya Inco, ini kan RSI Stochastic Golden Cross. Untuk mengkonfirmasi benar akan naik atau tidak, tinggal nunggu ini MACD-nya Golden Cross apa enggak. Jadi MACD ini belakangan karena ini yang mengkonfirmasi. Itu cara membaca MACD. Nah, contoh kayak gini. RSI sudah Golden Cross. MACD sudah Golden Cross. Yang mau beli boleh beli Inco. Tapi jangan langsung all in. Nanti beli lagi kalau MACD-nya Golden Cross, baru nambah lagi. Gitu. Jadi itu cara kalau kita menggunakan indikator. Ada indikator yang leading, ada indikator yang lagging. Nah, berikutnya ada lagi parabolic SAR. Parabolic SAR. Waduh, gak muncul di sini. Bagaimana parabolic SAR? Oke, parabolic SAR. Mudah-mudahan muncul nih Pak Holi. Kalau saya refresh muncul ini. Oke, saya refresh dulu ya mouse saya supaya bisa muncul. Karena tadi banyak ganti-ganti emiten. Tunggu dulu. Kok Pak Holi ada di belakang Pak Yanwar sih? Ya, saya di situ dari tadi. Iya. Pak Yanwar duduk, Pak Holi berdiri, kasihan. Duduk Pak. Emang kayak gitu kelakuannya. Murid udah pada ini sama gurunya beda semua. Apa, Bos? Tuh kan? Zaman sekarang gitu, tuh lihat tuh. Nggak disuruh duduk, gurunya suruh berdiri aja di belakangnya. Iya. Disuguhin Dihukum apa lagi, gitu. dihukum lagi, tangannya suruh diangkat seharian. Diem aja. Pak Yanwar pakai backgroundnya. Pak Holi di belakang, Pak Holi.
Iya, artinya suhu saya melindungi saya, Bos. Mantau dari belakang. Tangan dari atas mau ARB itu ditangkis, Bos. Tangannya Nani kalau mau ARB. Sengaja, Bos, pilih foto itu. Wah, Kalau saya mau juga ARB, mau lah kalau bisa ya, kayak gitu. Pak Guru Itu saya Pak tahan Kades, tuh, Pak Guru yang saya tahan ya. duduk paling belakang tuh Pak Kadafi sama Pak Januar kelihatan. Saya nggak kelihatan sendiri emang benar. Emang kelihatan gitu Pak Kadafi. Ada paling belakang tuh, lihat aja paling belakang. Oh iya kelihatan benar. Nah, muncul. Lanjut Pak Holi. Nah, oke. Nah, jadi untuk parabolik SAR seperti ini nih, berupa garis titik-titik. Yang dilihat, kalau parabolik SAR ini sama lagging indikator. Jadi yang mengkonfirmasi. Parabolik SAR, kalau parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, itu artinya trennya mau naik. Sebaliknya, kalau parabolik SAR-nya pindah ke bawah, trennya mau turun. Contoh seperti ini, Inco. Paraboliknya belum nabrak candle. Jadi kalau parabolik SAR-nya pindah ke bawah candle, berarti dikonfirmasi ini akan naik. Jadi tinggal nunggu di sini. Kalau besok ya muncul candle di sini, parabolik kan nambah satu lagi di sini. Lusa masih naik, berarti parabolik yang pindah ke bawah. Jadi artinya kalau parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, menandakan sahamnya akan naik. Jadi pertama RSI ya, Golden Cross, stokastik, stokastik, RSI, nanti parabolik SAR, MACD lalu parabolik SAR. Nih. Jadi parabolik SAR ini adalah indikator yang lagging, mengkonfirmasi benar naik atau tidak. Itu parabolik SAR. Nah, berikutnya ada Bollinger Band. Bollinger Band ini berupa tiga garis, ada tiga garis, garis atas, garis tengah, garis bawah. Karena ada tiga garis, maka akan membentuk dua ruang. Ruang atas, ruang bawah. Ini. Jadi ruang atas, ruang bawah. Kalau candlenya pindah ke ruang atas, berarti harganya akan naik. Kalau candlenya pindah ke ruang bawah, berarti harganya akan turun. Contoh di sini. Di saat candlenya pindah ke ruang atas, maka harganya juga akan naik. Di saat candlenya pindah ke ruang bawah di sini, harganya akan turun. Jadi artinya apa? Ini tinggal nunggu konfirmasi nih, untuk Inco. Kalau besok candlenya ada di ruang atas, berarti confirm untuk naik. Apalagi ditambah parabolik SAR-nya nabrak candlenya atau pindah ke bawah. Jadi itu cara kita untuk mengetahui suatu saham akan naik atau akan turun dengan mengkombinasikan beberapa indikator ini. Jadi cukup 5 indikator ini, ya cukup sebenarnya. Tambah Pak Hekinasi ya. Jadi kalau hanya indikator, ya harus dikombinasikan 5 indikator ini. Ini sudah powerful. Asal sama-sama menginformasikan untuk naik. Yang pasti stokastik sama RSI ini akan duluan menginformasikan apakah akan naik atau akan turun. Gitu. Jadi ini untuk indikator, cara baca indikator. Kalau kita butuh beli saham yang setelah beli maunya naik, maka carilah saham yang semua indikatornya bersamaan bilang naik. Jadi contoh, stokastiknya bilang up, RSI-nya up, parabolik SAR, MACD-nya mengkonfirmasi, parabolik SAR-nya nabrak candle, dan pindah ke ruang atas Bollinger Band. Kalau ketemu saham yang bersamaan seperti itu saham yang confirm untuk naik. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pauli. Pauli, Pauli. Yes. saya
tadi ada lihat saham WAPO ya, boleh nggak Pak analisanya berdasarkan indikator-indikator ini Pak? Boleh. Boleh WAPO. jelasin Pak WAPO? Yes, ini WAPO. Stokastik kemarin sudah bilang akan naik. Oke, di candle ini. RSI juga sama. Kemarin sudah diinformasikan naik. Golden Cross. RSI sama stokastik. Satu. Yang kedua, parabolic SAR kemarin belum nabrak ya. Hari ini baru nabrak, confirm untuk naik. Tinggal nunggu nih MACD. Kalau MACD-nya Golden Cross, confirm semua untuk up. Jadi Oke. besok parabolik pindah ke bawah nih kemungkinannya Pak. Yes, karena ini sudah nabrak ya. Dan nabrak. Terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Pauli, Ya, Bos. maaf, parameternya untuk RSI, stokastik sama MACD itu sudah standar pada saat kita klik-klik itu udah tinggal langsung oke atau ada angka-angkanya yang harus dirubah, Bos? Kalau yang default langsung. Ya, enggak, maksud saya yang settingan Pak Oli ini sudah standar, sesuai standar, atau karena kita fast trade kan, itu di setting yang misalkan lebih kecil lagi, misalkan gitu, atau gimana? Oh enggak. Kalau fast trade ya, itu kan tinggal time frame-nya yang diubah, Pak. Ya, Time frame menit gitu. ya. Sama, rumusnya sama, 533 yang dipakai untuk stokastik. 533 ya. 533. Mungkin tadi Pak Wapu daily-nya bagus, tapi saya beli kok turun. Mungkin itu pertanyaannya Pak ya. Siapa tadi yang nanya Wapu? Nah, kenapa Wapu tadi turun? Ya karena di sini sudah diinformasikan di time frame pendek, daily time frame 1 menitnya. Menit. Ya, ini kan sudah dead cross. RS stokastik dead cross, RSI dead cross, MACD mengkonfirmasi, ya akan turun. Maka turun beneran. Karena time frame-nya pendek. Jadi ini ya, WAPO. WAPO, kalau menggunakan time frame menit, ada banyak candle sini. Tapi kalau menggunakan time frame daily, candle-nya ini cuma satu. Cuma di sini. Jadi kalau menggunakan time frame daily, ini candle-nya cuma satu kotak aja. Ini segini aja, satu. Kalau time frame-nya menggunakan daily, tapi ini menggunakan menit, ya berarti sama ngikutin. Kita menggunakan menit, kalau beli menggunakan RSI. Saat Golden Cross beli, Dead Cross jual. Atau kalau ada oversold, beli. Ini enggak ada. Yang jelas, WAPO, oversold di sini. Ya di sini ini beli. Overbought, jual. Berarti di sini area jualnya. Bos, Ya. Kalau settingan di stokastik itu kan ada, ini kalau saya buka kan ada stokastik yang fast, ada stokastik yang slow. Yes. Kalau yang settingan Pak Holi ini kan slow ya, Bos ya. Betul. Nah, bedanya apa, Bos? Stokastik fast sama yang slow. Bedanya periodenya, Pak. Periode. Ya, kalau yang slow, ya, slow itu 533. Kalau yang fast itu 1433. Gitu. Jadi artinya apa? 533 berarti rata-rata 5 periode, 5 candle. 14 ya 14 candle. Kalau menggunakan stokastik itu ada banyak periodenya. 533, 1433, 2033, 3033, 40 Oke. sampai 120. Berarti kalau untuk fast trade yang slow, yang 533. Saya pakai yang slow supaya lebih smooth.
Oke, bedanya di sini. Stokastik. Stokastik fast. Oke, yang atas nih fast. Oh, ini pakai time frame ya. Yang atas nih fast, yang bawah slow. Perhatikan. Kalau di fast itu nggak begitu smooth. Ini kan ngelonjak lonjakannya kan seperti kasar. Ini loh. Gerakannya. Lakukannya ya. Kalau yang slow yaitu lebih smooth. Patah-patahnya ini. Kalau sorry loh Pak, maksudnya saya tanya. Kalau fast ini artinya karena kita fast trade ya? Atau artinya lebih cepat terbaca nggak sih kalau dengan fast ini? Enggak, sama. Sama ya? Yes. Oli. Jadi kalau stokastik itu periodenya ada banyak. Kalau pengen confirm harus menggunakan banyak periode tadi. Jadi kita menggunakan periode 533 dengan yang menggunakan 4033, yaitu pasti beda karena periodenya kan beda. Jadi lebih mudahnya sama dengan kita pakai MA5 dengan MA50. MA50. Jadi seperti itu. Istilah fast sama fast rate itu mungkin karena ya yang memberi istilah aja. Yang memberi istilah. Iya. Yang 4033 itu nggak ada. Ini 4033 fast apa slow? Nggak ada istilahnya. Yang sering muncul itu stokastik slow sama stokastik fast. Cuman beda periode aja. 14 sama yang fast 14, yang slow itu 5. Ini contoh kayak gini loh Pak. Pauli. Stokastik, bentar. Stokastik ini kan ini terlihat banget nih perbedaannya. Yang fast saat dia naik turunnya nggak ada konfirmasi, tiba-tiba turun, tiba-tiba patah. Tapi yang di sini kan ada nih. Oh jadi lebih ini ya, lebih ada tanda-tandanya gitu ya? Ya. Kalau pakai fast di sini ya, kalau misalnya pakai fast ini, pasti ada tanda panah ke atas gini, kita nambah beli biasanya. Tiba-tiba langsung dibanting. Tandanya nggak terlihat. Gitu. Ada lagi? Siap. Oli, kalau parabolik sebentar. Satu lagi Pak, bentar. Pak, ya, Pak. Yang stokastik. Ini kan 1433. Nanti Bapak coba ya. Periodenya ini diganti. Misalkan 4033. Apply, oke. Ini kan berbeda. Sama-sama stokastik. Yang apa? Yang 5, ini 533. Ini sudah overbought. 40 belum. Nanti ada lagi 120 33. 120 33. Semakin lambat ya Bos untuk memberitahukan ke kita gitu ya? Iya. Nah, nanti pasti nanya, Pak yang bagus gimana? Kan itu pertanyaan yang nanti akan keluar adalah yang bagus bagaimana? Yang bagus kalau kita tahu saya mau tanya. Di semua periode itu golden cross di saat yang bersamaan. Stokastiknya. Itu yang bagus. Jadi nanti dicoba ya, 533, 1433, 2033, 40, 60, 100 sampai 120. Banyak. Banyak ya. Jadi area stokastiknya itu beda-beda. Dan kalau mau beli di saat semua stokastiknya golden cross di saat yang bersamaan. Yang simpelnya yang mana, Bang? Ya. Kenapa? Yang simpelnya yang mudah. Yang mudah, ya cukup yang slow aja, satu aja Pak, 533.
defaultnya 533. Jadi cukup satu kayak gini. 533 ini kalau di sepak bola bertahan dia. Ya. Jadi yang mudah ya ini. Saya semuanya pakai default. Walaupun pernah pakai 6 ya. 9 stokastik. Saya pernah pakai. Cuman saya merasa bingung dan ribet, akhirnya nggak saya pakai. Saya pakai yang ini aja deh, default aja. Tetap saya kombinasi sama Heikinasi. Gitu. Boleh pindah Pak Oli, soal parabolik SAR. Kenapa? Yang soal parabolik SAR di sini Pak, di WAPO ini Pak. Ya. Tadi kan parabolik SAR-nya candle-nya udah nabrak parabolik SAR. Oke. Nah, dalam kasus ini tubuh candle yang udah ketabraknya ya. Kalau ketabraknya hanya kalau ekor bisa udah confirm juga nggak Pak? Belum. Ketabraknya atas ini sama. Ya, ya. Sama Pak, kan udah nabrak candle. Oh, sama ya. Ya. Kalau ini kebetulan oleh tubuhnya kan Pak? Betul. Ya. Oh, tapi sama aja Pak. Ya. Oke, makasih. Jadi nabrak candle atau nanti di bawah candle yang pertama kali itu berarti trennya akan naik. Oke, Pak. Nah, itu contohnya Pauli yang sebelum merah tuh Pak, kan nabrak candle di kedua. Nah, itu. Ini, oke. Nah, terus pindah ke bawah ya Pak. Pindah ke bawah, betul. Oh, Besoknya kenapa turun gitu? Gitu Pak. Ya, ya. Ya, karena ini sudah diprediksi turun. Iya. Gitu. Dead cross lagi ya Pak. Ya, ini kan dead cross nih. Ya. Yang ini. Jadi RSI atau stokastik itu menginformasikan yang memprediksi. Jadi ini akan turun. Dia dead cross duluan. Kayak gitu kan kena dikit. RSI. Sian bisa kuat. Oh, ada satu lagi ya. EMA, sebentar. MA. Nyelip kali. Oke, satu lagi yang saya lupa tadi. EMA. MA atau EMA. Indikatornya. Moving average. 5, 20, eksponensial, close. Apply. Oke. Tuh warnanya kok hitam. Saya ganti warna biru. Oke, nah indikator berikutnya yaitu adalah EMA. EMA ini adalah exponential moving average. Jadi hampir sama dengan MA. Kalau yang simple itu MA. Kalau yang eksponensial, yang lebih dramat, yang lebih mendramatisir, itu bisa pakai EMA. Nah, yang menjadi patokan kalau menggunakan EMA itu adalah EMA 20. Kenapa EMA 20? Karena di EMA 20 ini kita bisa mengetahui suatu saham itu akan balik arah atau tidak. Walaupun semua EMA itu menunjukkan kalau di atas EMA 5 berarti uptrend. Selama candle atau harga di atas EMA atau di atas MA itu sama. Cenderung uptrend. Kalau di bawah EMA berarti downtrend. EMA ini sama, lagging indikator. Jadi EMA ini adalah lagging indikator. Kenapa pakai 3 EMA? 5, 10, 20. Ini saya pakai default. Ada yang pakai 5, 13, 15, 21. Yaitu eksperimen masing-masing. Saya pakai yang default aja 5, 10, 20. Gitu. Nah, kalau menggunakan EMA, kalau kita mau belilah di saat EMA-nya itu golden cross. 3 EMA golden cross secara bersamaan.
Contoh kayak gini nih. Ini kan golden cross. Ini baru mau golden cross. EMA 5 sama 10, merah ini 10 ya. Ini yang baru golden cross. Kalau yang 20-nya belum. Kalau golden cross semuanya di saat bersamaan, itu naiknya bisa kenceng. Bisa bertahan beberapa hari. Jadi nanti bisa dikombinasikan EMA, parabolic SAR, Bollinger Band, stokastik, RSI, MACD. Kalau semuanya up di saat yang bersamaan, itu yang bagus. Tapi jarang terjadi. Bukan tidak mungkin ya, jarang terjadi. Kalau ketemu, yaitu yang momen terbaik. Jadi ini indikator ini silakan dilihat, silakan dipantau, silakan diamatin di semua time frame sama. Jadi kalau sudah setting seperti ini, mau pakai fast bisa, tinggal ubah time frame-nya. Mau pakai apapun boleh. Tinggal patokannya selama di atas EMA 20 itu masih titik aman. Kalau memang belinya di saat baru golden cross. Saham apapun itu. Gorengan ataupun yang blue chip. Ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli ingin bertanya, Ya, Bos. ketika kita screening pagi hari, apakah kita harus memperhatikan volume sehari sebelumnya atau bagaimana? Yes, itu lebih bagus, Pak. Diperhatikan volumenya juga. Itu lebih bagus. Jadi kalau volumenya sehari sebelumnya pagi-pagi itu biru, berarti kemungkinan nanti pada saat itu naik juga ya? Tergantung. Lihat juga birunya, Pak. Birunya lebih besar banget atau baru biru. Contoh kayak gini, Pak. Ini ya. Ya. Ini kan biru. Tapi terlalu besar. Dibanding di rata-rata manual itu kan kelihatan menonjol gitu, Pak. Iya. Besoknya kalau volumenya kecil, Ya. ya dia akan turun. Jadi kalau volume hari sebelumnya terlalu besar, ya itu mengkhawatirkan. Sesi awal mungkin bisa naik, tapi setelah itu bisa dibanting. Gitu. Contoh, apa tadi? Pola. Beli pola tadi juga mengkhawatirkan, takutnya volumenya kecil. Tapi volumenya besar, tapi naik dulu baru dibanting ARB. Walaupun candle bayang 18%, saya sekarang nggak berani ngasih rekomendasi. Karena banyak banget yang langsung beli, nggak mau latihan. Jadi saya rekomendasi yang aman-aman aja deh. Yang sudah bisa, karena sudah bisa screening ya bebas. Itu. Terus. Yang aman-aman aja yang gimana Pak Oli? Aman-aman aja. Contoh. Apa hari ini? Arko. Oh iya. Kan? Yang biru pertama, mending saya rekomendasi yang biru pertama. Iya bagus Pak Oli. Ya kan? Tadi udah jual juga, nggak swing, nggak jadi swing. Padahal swing, nggak mau swing. Nanti yang buat Ya kan post-it, tadi gua jual. Oh iya. Tadi kan 5% Pak Oli lebih. Ya. Udah 5% ya. Iya. Jadi Iya. mending saya rekomendasi yang seperti ini karena banyak yang nggak mau latihan. Asal beli, Besok edukasi nggak mau. tarik lagi. Ya besok lagi. Iya. Kan lumayan sehari 5%, syukur-syukur 5%. Betul. Kadang sehari 3% ya nggak apa-apa di take profit. Yang sudah dibilang ugal-ugalan aja masih dihajar terus. Soalnya kalau nggak take profit mah besoknya turun Pak Oli. Kenapa? Kalau nggak take profit mah besoknya turun kayak TAYS udah naik. Saya nggak mantau, lupa Pak Oli sampai 9%, besoknya kan turun itu. Ya. Nggak sempat jual, iya makanya nggak bisa simpan lama sekarang masa. Yes. Pak Heri di Rekom Pak Oli kan dibilang mana lebih tercapai lebih dulu. 5% apa candle merah
terus Iya. 5 Lupa Benar. tuh pantau sorenya. ya Santai. benar. Udah benar tuh Pak Heri. Iya Pak Januar. Lanjut Oke Pak. Pak Oli, lanjutin. Oke. Jadi kalau kita mau trading, tinggal lihat kok indikatornya. Nggak perlu indikator yang terlalu ribet. Yang kita ngerti, silakan gunakan indikatornya. Misal, saat ini baru ngerti parabolic SAR sama Heikin Ashi, ya pakai itu aja. Hanya ngerti EMA, ya pakai EMA. Hanya ngerti stokastik, ya silakan pakai stokastik. Iya. Kalau bisa, kalau sudah tahu semuanya, stokastik ngerti, RSI, MACD, Bollinger Band, dan yang lain-lain, ya silakan pakai semuanya dan kombinasikan. Silakan kombinasikan. Jadi pelajarin satu persatu, setiap hari edukasi, nggak ngerti tanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Pak Yanuar, ada Pak Han, ada Pak Heri, ada Bu Evit, nah, itu bisa ditanyain. Yang bahaya Pak, udah langsung praktek, nggak mau edukasi, nggak ikut rule, disiplin, udah terus tambah peralatan nggak lengkap, habis bunuh diri bos. Yes. Tapi cukup dengan panah-panah ini aja Pak ya? Iya Pak. Panah-panah. Jadi kalau jadi kita bisa setting panah ini kenapa muncul. Kalau nggak tahu maksudnya panah ini apa, ini harus tahu. Jadi yang ada di sini tanyakan. Ini kenapa panah muncul? Di sini kok nggak ada panah ini? Kenapa? Jadi panah ini muncul pertama kalau golden cross muncul, atau ini kan ada garis nih, atau dead cross muncul, atau turun dari garis ini, berarti dia turun dari, kan tadi areanya 70 ya kalau RSI. Kalau turun dari 70 ya panahnya saya buat muncul. Kalau naik dari 30 sama, nanti akan muncul. Jadi panah ini belum tentu golden cross. Kalau dia naik dari 70 ya dia akan muncul panahnya. Malah settingannya Paul ini enak, di candlenya ada gas, beli, jual. Bisa ditaruh seperti itu, Iya. bisa kayak ini. Ini banyak. Nah, MACD udah ketahuan, MACD naik, sama cek di atas MACD. Enak loh Pauli. Terima kasih nih Pauli. Kalau saya terima kasih ke Pauli nih. Ini Udah bisa dikasih- dikombinasi gas ganti all in gitu, boleh. Pak Oli, itu Ya, cara Bos. tampilin RSI, STD itu gimana caranya bisa muncul Pak? Yang mana Pak? Itu yang tulisan-tulisannya. Oh Pak. tulisannya ini. Stokastik. Klik kanan, terus view. So apa ya? So indikator label. Oh oke Pak. Terima kasih Pak. Yes. Jadi view, so indikator last value. Oh ya, so indikator last value Pak, sorry. Ini so indikator last value, maka muncul di sini tulisannya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi, cara untuk MA20-nya gimana ya? Punya saya kok nggak muncul ya? MA5 sama MA, 10. oh di sini. Di sini Pak ya. Klik ini, kelihatan kursor saya? Bentar, Pak. Diklik. Yang mana ya, Pak? Ini. Oh ya. Kursor kelihatan? Oke. Ketik di sini moving average, pilih yang 3 Pak. Kan ada 1, 2, 3. Bisa diulang, Pak? Bisa. Klik di sini. Oke, Pak. Ya. Oke. Ketik moving average. Moving average. Moving ya. Kan ada pilihannya. Moving average 1, 2, 1, 3. 2, 3, Pak. Ya. Pilih yang 3. Oke, Pak.
Di sini kan ada 5, 10, Ya. defaultnya 50. Saya ganti 20. 20, oke Pak. Ya Pak. Oke Pak. Nah, bawahnya jangan lupa. Hmm. Kalau yang mau EMA eksponensial, Eksponensial, lalu oke. price-nya close. Price-nya close. Yes. Oke Pak. Lalu apply, oke. Apply, oke. Oke Pak, makasih. Nah, jadi kalau kita sudah memahami indikator, tinggal dikombinasikan dengan candle-nya, candle Heikinasi. Gitu. Kalau di RSI dan di slow itu Pak, warna coklat dan hijau itu apa tandanya Pak? Awan-awan kan namanya itu ya itu. Ya itu. Yang ini, oh ini. Bukan Pak, ini namanya, ini kan. Bukan, ya itu. Di bawah ini ada di area oversold. Oh, Waktunya gitu. beli. Kalau ada di area oversold, itu waktunya beli. Jualnya di mana? Saat di sini. Overbought. Kalau yang kata boleh awan itu yang di bawah tadi ya. Di bawah Awan. candle. Oh, kalau awan itu yang ini Ichimoku. Indikator Ichimoku. Nah, ini. Ichimoku. Oh iya, Ichimoku belum. Nah, ini Ichimoku. Ichimoku ini ada 5 garis. Namanya apa ya? Saya nggak hafal. Tenkan-sen, Kinjun-sen. Ini tuh. Ada 5 garis. Jadi yang mudah mempelajari, kalau saham ada di dalam awan, itu berarti turbulensi. Untuk naiknya agak susah. Kecuali ada volume besar. Kalau saham ada di area awan biru, itu tandanya dia sedang uptrend. Kalau ada di bawah awan, itu tandanya downtrend. Jadi kalau ada saham mau nembus awan, break dari awan, nah itu tandanya akan uptrend. Atau kayak gini nih, Inco, ini mau nembus ke awan, tapi nggak jadi nembus, naik lagi. Jadi ini bisa jadi resisten nanti, awannya ini. Oli boleh coba IATA Pak. IATA. Iya Pak. IATA. Ini Pak. IATA, ini IATA. Stokastiknya sudah up dari 20. Baru stokastiknya. RSI-nya gimana? RSI-nya sudah patah, sudah mulai menginformasikan naik. Ini. Ujungnya yang dilihat. Lalu MACD. MACD ini tunggu confirm naik. Ini kalau supaya lebih jelas bisa diperbesar, nah kayak gini. Stok MACD. Kalau garis MACD-nya ini patah itu setelah turun bisa horizontal atau naik. Itu tanda akan confirm. Gitu. Nah, MACD ini 2 ya Pak ya? MACD 1 Pak. Ini lihat. Osilator. Osilator ya, osilator. Ini osilator. Yang seperti pagar ini osilator. Kalau lihat dari chartnya dia biru tapi bentuknya kok begitu ya Pak? Bentuknya biru pertama Pak. Biru pertama itu ya? Yes, ini doji. Kalau setelah turun muncul doji seperti ini, tandanya akan apa? Akan naik. Pembalikan arah. Oh, jadi kalau doji itu pasti bisa naik kenceng ya dengan konfirmasi-konfirmasi yang tadi ya Pak? Yes. Terima kasih Pak Oli. Oke.
Pak Oli. Jadi Pak Oli. IATA besok menarik nih. Ya bos. Saya tetap menarik yang itu, di yang ada teks tulisan swing itu bisa dibuka ya, di swing yang di atas itu. Swing, oke. Itu indikatornya apa aja yang dipakai di situ ya? Ya, yang tadi saya sebutkan tadi Pak. Sama MACD, tadi ya? MACD, RSI, stokastik, Bollinger Band, Ichimoku, parabolic SAR. Ya. Kalau di sini saya tambahin apa ini namanya pattern, ini yang kotak-kotak ini, itu pattern, ditambah juga apa trendline. Oke. Cara nambahinnya, oke, saya tambahin lagi di sini. Jadi untuk kalau ini sudah cukup, kalau ini sudah Bapak dan Ibu nanti paham ya, sudah mempelajarin ini, sudah diikutin, dicoba, nanti bisa ditambah lagi. Misal pattern, tinggal klik insert pattern, auto pattern. Ini auto pattern. Jadi otomatis akan muncul di sini. Nggak perlu gambar sendiri, nggak perlu. Nggak perlu mengingat-ingat, nggak perlu. Tinggal kalau muncul ya, oh ini bullish flag. Tinggal cari aja apa sih bullish flag ini. Targetnya di sini juga ada. Pokoknya kalau awalnya ada tulisan bullish berarti mau naik gitu aja. Kalau ada tulisannya bearish berarti mau turun. Itu kuncinya, kunci awal ya. Kalau pengen detailnya tinggal dicari nanti bullish flag itu apa. Sampai harganya itu ya Pak ya? Targetnya Pak, ini bukan berarti akan ke sini, ini targetnya. Bisa tercapai, bisa tidak. Oh. Nih, ada targetnya. Contoh kayak gini nih. Ini kan ada, ini tercapai. Ini nggak sampai 7.100. Lalu bisa juga pattern udah tambah lagi indikator trendline. Ini, insert auto trendline. Maka akan muncul sendiri garis-garis ini, trendline. Jadi nggak perlu kita narik-narik garis, nggak. Otomatis muncul. Apalagi fasted, sudah pasti nggak sempat untuk narik garis. Tinggal kita ikutin aja. Garis yang muncul apa aja, itu jadiin resisten atau support. Pak Oli, itu kan patternnya itu terbentuk kan setelah selesai trading, setelah terbentuk di pasar harganya kan? Iya Pak. Jadi kalau kita mau memprediksikan untuk kedepannya bagaimana dengan pattern tersebut? Bukan memprediksikan Pak. Pattern ini adalah pola. Kalau polanya sudah terbentuk, otomatis muncul. Jadi berarti ini muncul saat di sini nih. Pattern itu enggak, ya. Muncul di sini. Jadi kalau sudah membentuk pola bullish flag, berarti patternnya akan muncul. Contoh yang hari ini apa ya? Ada pattern. Jadi di saat jam bursa berjalan, itu bisa terlihat. Oh ya, oke. Membentuk pattern atau enggak. Kalau pakai yang 1 menit sama 100 tick itu sering muncul, sering kelihatan. Oh, Oli, Yes. saya kan baru masuk semalam, baru join member ya. Saya tuh sekuritasnya pakai Mirai Asset. Oke. Itu saya cari-cari untuk munculin merah biru ini, saya masih bingung ya Pak. Nggak ada ya kayaknya ya Pak ya. Di Mirai memang tidak ada Pak. Oh, kalau nggak ada saya pakai apa ya Pak? Yang free RTI. gitu. Pakai RTI. Masuknya Aplikasi kemana RTI. Pak? RTI itu. Sudah install RTI? Sudah Pak, sudah. Sudah, silakan dibuka. Sebentar Masuk ya Pak. ke chatnya ya. Oke Pak. Buka chat. Buka chat ya. Muncul gambarnya. Sebentar Pak. Buka chat. Oke, muncul Pak. Nggak Nggak muncul ada ya? gambarnya. Nggak ada. Oke. Bilang bim salabim dulu Pak.
Ngaruh ya putar. Pak Holi ya, ngaruh ya. Iya dong. Lalu putar handphonenya. Nah, jadi itu bisanya karena diputar apa karena BIM salah BIM? Kalau BIM salah BIM lah. BIM coba putar tanpa BIM. Lagi loading, Pak. Oke, lagi loading. Karena nggak bilang BIM salah BIM. Iya, jadi harus landscape kuncinya sama BIM salah BIM. Apanya yang muter, bukan HP-nya. Itu siapa yang ngomong lucu banget itu? Adanya merah sama hijau ya, Pak? Oke. Iya, sama aja Pak. Seperti ini Pak ya. Oh, bentar, saya Share tuntun di screen. sini. Oke. Menu cat kayak gini, cat. Ini cat. Oh, sorry. Cat ini Pak ya. Ya. Oke. Nah, kan kayak gini nih, muncul nggak ada kosong. Nah, ini harus bilang BIM salah BIM. Baru putar handphonenya. BIM salah BIM, ketuk 3 kali. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada candle, menu candle ini. Diklik, lalu pilih yang heikinasi. Pilih yang heikinasi. Ya. Oh, Yasis bisa juga. Oh, oke Pak. Nah, sudah muncul kan hijau. Oh, kalau garisnya ini merasa terganggu, kita hapus saja. Nah, kosong kan. Gimana cara ini, Pak? Diklik ya, seperti tadi diklik. Diklik aja di atas di sini. Nah, ini di sini nih. Lalu tanda X-nya. Oke. Nah, contoh apa? BCA. Candle terakhirnya apa? Merah. Berarti jangan beli BCA karena mau turun. Nah, Jadi kalau ini warnanya bukan biru sama merah ya, Pak, hijau sama merah ya? yes, hijau sama merah kalau di RTI. Oke. Nah, kalau di sini belilah saham kalau candlenya hijau pertama kali. Merah pertama kali jual. Hijau lagi beli, merah jual. Begitu seterusnya. Iya. Terima kasih, Paulin. Oke, Bos. Oke, ada Pak lagi? Oli. Yes. Pak, tolong itu cara baca trend line-nya itu sendiri bagaimana, Pak? Baca trendline. Iya. Trendline ini menjadi support dan resisten. Cara bacanya, kalau trendline ada di atas candle, berarti ini jadi resisten. Inco berarti resistennya di sini. Supportnya mana? Karena di bawahnya nggak ada, boleh tarik ini. Oh, ini bukan. Berarti ini untuk trendline-nya di Inco ini nggak ada supportnya. Cenderungan naik, berarti pakai support yang lain. Contoh, ini bisa ditarik jadi support. Nih. Atau ini ditarik. Kalau ditarik ini kayak gini. Narik garis ini. Nah, ini jadi support di sini. Manual. Ini siapa? Oh, Pak Han. Mic-nya Pak Han. Jadi untuk membaca trendline, kalau garisnya di atas candle berarti jadi resisten. Kalau ada di bawah candle berarti jadi support. Di semua time frame. Yang diperhatikan yang biru atau yang merah, Pak? Biru dan merah sama aja, warnanya bisa diubah. Jangan terpengaruh warna ya. Ini warna biru bisa diganti merah bisa. Oh. Yang penting kalau di atas candle jadi resisten, kalau di bawah candle jadi support. Kalau candle nggak bisa nembus resisten, berarti dia akan turun. Kalau supportnya ketembus, berarti akan makin turun. Contoh kayak gini. Gitu. Itu untuk support resisten berdasarkan trendline. Oke, makasih Pak. Yes. Ada lagi yang lain? Itu yang menyentuh tuh Pak, candle-nya atau apa tuh shadow-nya atau buntutnya itu Pak?
Ya itu kan candle-nya, Pak. Candle itu mulai dari atas sampai bawah, itu candle namanya. Ya, yang garis itu kan apa ini janggutnya itu. Ya. Kumis. Kumisnya. Sama, Pak. Kalau ini sudah nyentuh trendline. Ini kan kalau nggak bisa nembus trendline, dia akan turun, akan koreksi namanya. Bila menembus ya. Ya, kalau nggak kuat nembus, berarti nggak ngelewatin kan, nggak ngelewatin di atas trendline, berarti dia akan turun. Pak Holi. Yes. Nah, kita coba yang swing tadi buka inilah ASI. ASI. Ini supportnya ketembus. Cenderung akan turun. Kalau itu artinya harganya turun atau bakal naik? Kenapa? Artinya ini harganya akan bakal naik atau bakal turun dengan bakal turun. Bakal turun. Nggak mantul lagi ya? Nggak mantul lagi. Oke. Kita apa itu namanya? Breakdown tiap indikatornya. Pertama, RSI sudah down, berarti memprediksi akan turun. Stokastik garisnya turun, berarti diprediksi juga akan turun. Apakah akan turun beneran? Tinggal dilihat. MACD, kalau MACD-nya dead cross, maka akan turun. EMA 20, ini sudah ketembus. Kalau candle turun dari EMA 20, berarti confirm akan turun. Oke. Parabolik SAR, kalau parabolik SAR-nya pindah ke atas, ini pindah ke atas ini, berarti juga confirm akan turun. Bollinger Band, kalau pindah ke ruang bawah, ini kan garis tengahnya nih. Ini sudah pindah ke ruang bawah, berarti juga confirm akan turun. Jadi dengan beberapa indikator kelihatan akan turun. Gitu, Bos. Nah, seharusnya bukan sekarang nanyanya. ASI akan turun nggak? Sebenarnya kalau dari Hekinasi sudah kelihatan dari sini. Merah pertama berarti akan turun. Iya. Oli. Yes. Pak, ini kalau ngelihat Bollinger Band, ini candle-nya nabrak nih. Berarti ada kemungkinan naik ya Pak besok. Turun ya? Turun. Ya, turun. Jadi yang dilihat itu sebenarnya bukan candle-nya, Pak. Harganya. Ya. Harganya kan ada di sini nih. 6425. 6425 kan di sini harganya. Iya. Berarti ini kan sudah ada di area bawah, ruang bawah. Iya. Berarti confirm untuk turun. Nah, Pak Oli, kalau mau lihat merah pertama sama biru pertama ya, itu akan keluar begitu trading mulai bursa atau pada yang jam 8 itu Pak, kita bisa tahu. Jadi kalau yang jam 8 itu kan baru estimasi Pak. Iya. Jam 8 bisa kelihatan merahnya ini. Ya. Kalau jam 8 sudah kita tahu merah, siap-siap jual. Jadi jam 8 pastinya begitu mulai trading ya baru kelihatan. Iya. Kalau kepastiannya iya di saat pasar berjalan. Jam 8 merah, apakah sampai jam 3 akan tetap merah? Bisa iya, bisa tidak. Halo gitu. Pak Pauli. Yes. Ya Pak Pauli, yang di saat ini saya perhatikan yang MA warna hijau 5 sudah numbruk, MA 10 ya, yang warna merah itu berarti dead cross Pak. Dead cross, betul. Berarti simpulannya tuh akan terjadi penurunan lagi beberapa chart lah ya. Yes, betul. Oh baik Pak. Tapi birunya juga belum ini ya, belum enggak
Si yang 20 masih nggak ketubruk ya, Pak? Sudah ketubruk di sini nih, Pak. Ini kan MA5 sudah ketembus nih. Oh iya, Dek. Iya. Udah ketubruk ya sebelumnya. Ya. Yes. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Udah sekedar konfirmasi, Pak. Ya. Betul. Terima kasih. Mantap. Pauli, mau nanya tampilan 3 layar gimana, Pauli? Tampilan 3 layar. Yang pas lagi trading punyanya Pak Holi biasa itu yang 1 menit 100 tick sama klik order. Yang ini? Iya. Oke. Kenapa Pak yang ini Pak? Bikin 3 layar berarti bikin 3 grafik berarti langsung ya? Betul. Jadi diperkecil. Yes. Jadi kayak gini. Nah ini kan sebenarnya pisah-pisah nih. Jadi bisa bikin 2 ya? Bisa, 3 bisa, 5 bisa. Tergantung layarnya. Jadi bisa baru nanti disusun kayak gini. Oh iya, oke. Makasih Pak Oli. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Ya, Bos. Cara membaca garis oranye itu gimana, Pak? Garis orange. Orange mana ini? Iya, leading span. Bukan. Leading span. Leading span Ichimoku. Oh, Ichimoku ya. Bukan yang garis itu, Pak. Oh, ini. Trendline. Trendline yang oranye. Oke, trendline yang oranye. Jadi warnanya, mau warna oranye, mau warna biru, warnanya jangan dihiraukan. Yang dilihat adalah garisnya. Kalau garisnya ada di atas candle, contoh ini ya, agro. Garisnya di atas candle ini. Garis ini jadi resisten. Yang di bawah ini jadi support. Tinggal nanti dilihat. Kalau candlenya bisa nembus resisten, berarti akan naik lebih tinggi lagi. Sebaliknya, kalau candlenya ini turun dari support, berarti akan lebih terjunnya akan makin dalam lagi. Atau candlenya nanti nyentuh trendline, bisa juga mantul, naik lagi. Jadi artinya apa? Agro ini kalau naik akan ke sini, kalau nggak kuat turun lagi. Sini. Naik lagi ke sini. Nanti akan gini, kalau nggak kuat nembus. Nah, tinggal nanti tunggu nih di sini. Ini kan sudah nggak ada lagi pilihannya. Apakah akan naik atau akan turun. Ini sudah ada garisnya. Nanti bergeraknya akan seperti ini. Contoh. Di contoh ini. Naik nggak kuat turun. Naik lagi nggak kuat turun. Itu yang support bawah. Naik lagi. Ini tinggal nanti kemana nih? Naik ke atas. Kalau nggak kuat nembus turun lagi. Jadi sudah ada batasan harganya di sini. Syarat untuk bisa tembus apa, Pak? Tembus kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Berarti volumenya harus besar dan banyak yang beli. Kalau ke tembus bawah? ke bawah sama. Berarti harus banyak yang jual. Akan nembus ke bawah. Berarti kalau nembus, trendline-nya akan berubah, Pak ya, garisnya? Berubah lagi nanti. Oh ya. Otomatis kan ini auto. Time frame berapa, Pak Oli? Siap. Time frame berapapun otomatis, Pak. Ini yang di layar time frame 100 tick. 1 menit, beda lagi trendline-nya. Ya kan? Daily, trendline-nya beda lagi. Pokoknya kalau posisi bawah itu bikin support, kalau posisi atas candle jadi resisten gitu ya, Pak? Yes, betul. Sayang di versi mobile nggak ada ya auto trendline ya, Pak. Untuk autonya yang nggak ada, Pak. Iya. Kalau mobile pakai ini, pakai Monica. Oh iya, pakai Monica. Yang KTL, nah itu kan ada trendline-nya, Pak. Multiple itu ya? Multiple trendline, betul. Trendline, oke. Pokoknya biru beli, itu aja. Biru beli. Biru pertama merah beli. Ya, nanti di TikTok aja nih Aina Agro. Yes. Pak Holi.
Saya sedang lihat Telkom Pak Holi pakai multiple trend line. Kan hari ini turunnya besar tuh hampir 5%. Ya. Ini muncul apa namanya? Garisnya banyak banget, Pak. Muncul Supportnya bearish, ketemu Pak. 41. Telkom daily-nya muncul bearish. Coba dilihat. Oh, saya pakai multiple trend line. Multiple trend line, iya. Trend line itu memang kan banyak, Pak. Multiple trend line. Nah, judulnya kan multi trend line. Kalau ini kan cuma 2. Ada merah, ada hijau. Itu biasanya yang lebih kuat yang mana, Pak? Atau sama aja? Sama aja. Kalau di atas trend line, kalau di atas candle jadi resisten, kalau di bawah trend line jadi support. Pak Holi menyambung Telkom, Pak. Kan dia kan LQ45 yang maksudnya biasanya segitu-gitu aja gitu ya harganya. Kan hari ini kan turun besar, turun jauh. Terus stokastik sama RSI juga merah gitu. Kalau dari pengalaman lah, ini kita nggak ngomongin technical. Kalau dari pengalaman, kalau untuk saham si Telkom ini biasanya akan sedalam apa Pak biasanya? Kalau historicalnya ya, kita nggak ngomong ke depan, tapi historicalnya yang sepengetahuan Pak Holi gimana Pak? Saya jarang Pak, saya jarang lama pakai Telkom, jadi detailnya saya nggak tahu detailnya. Ya kita bisa lihat dari histori berarti kan. Kalau kita nggak pernah ngalamin yang sering transaksi dalamnya seberapa, naiknya seberapa, berarti kita menggunakan historikalnya. Kalau historikalnya, kenaikan tertingginya di 4.800. Sekian, betul. Nah, kalau dari supportnya di mana? Kita lihat di sini support, ini jadi support nih. Ada bulat-bulat nih, ini support. Atau yang ini. Nah, kedua ya Pak. Ya, jadi pertama, kalau ini kan sudah nembus, tadi sudah nembus trendline ya ini. Garis orange nih. Candlenya sudah nembus. Berarti bisa nggak besok lebih turun lagi? Bisa iya, bisa nggak? Supportnya di mana? Ini 4.141.96. Kalau 4.196 ketembus akan ke sini 3.800. Ya. Aduh. Historinya bulan akhir April tuh turun 2 kali Pak. Kenapa? Telkom bulan April kemarin turun 2 kali, tajam banget. 2 hari berturut-turut ada gapnya besar lagi. Oh ada gap. Ya, bulan April awal sebelum Mei. Pak Holi kok di saya Telkom daily-nya muncul pola ya. Yang di Pak Holi nggak muncul ya, ntar lu saya. Apa bedanya nih? TLKM bentar. TLKM. Saya muncul pola dia bakal ke 4190. Ya, buat mana nih? Aduh, mata saya pakai kacamata dulu. Gap down-nya di berapa Pak? April? Iya Pak, nah di situ Pak, sebelah kiri lagi Pak, Enggak, di sebelah kiri lagi dari barusan Pak. Itu merah pertama terus merah kedua tajam banget. Nah itu. Ini. 2 hari. Oh, ya. Ini kan sudah ketutup Pak. Gap down-nya udah ketutup di sini. Oh iya enggak, tapi maksud saya dalam history pernah juga 2 hari berturut turunnya tajam. Oke. Ya. Jadi ini apa? Dividen atau apa ini? Kayak gini nih. Ada apa itu namanya? Ada kejadian apa? Ada apa dividen? Tuh, kalau ada dividen wajar ya kan. Kalau nggak ada dividen terus berarti ada April mungkin dividen ya Pak ya. Bisa April, jadi. ya? Biasanya seperti itu. Coba kita cek di sini. Coba Pak Holi kok. Dividen ya. Juni Pak, Juni. Oh ini Juni. Itu apa ya? Yang ini dividen itu untuk Telkom itu 7 Juni. Nah ini dividen nih. Nah ini dividen. Ini dividen Pak. Nah itu turun karena dividen. Ada gap lumayan juga. Kalau itu apa ya yang RUPS? Bulan 5. RUPS bulan 5, bulan 4. Oh belum. Jadi kalau ini dividen nih, yang saya lingkarin ini ada pembagian dividen, besoknya
gap down. Bu Evit kenapa tadi Bu? Ini saya kok muncul pattern double top. Pattern. Double top. Daily. Kok di Pak Holi LKM. nggak muncul ya? Nah, Ini itu muncul. Iya. Oh, double pick ya. Double top. 4190. Aduh, kalau mau di cut loss banyak. Padahal kemarin sudah diinfoin loh, merah pertama. Hari ini baru. Apalagi tadi IHSG-nya terjun ya. Iya. IHSG-nya hari ini terjun. Sekarang bulan apa sih? November ya? Oh iya, Desember nih baru Jiru royo-royo. Aduh. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Holi. Yes. Maaf, aku masih agak lupa-lupa. Itu kalau fungsi yang ada di layar itu ada apa itu? Warna apa itu? Coba awan-awan Merah. Kak? Iya, Oh, merah Ichimoku. muda sama biru itu apa itu, Pak? Ya. Jadi awan biru itu tandanya apa? Bullish. Kalau merah bearish. Awannya ya, awannya ini. Masih lupa. Settingannya Awan Ichimoku-nya. Itu indikatornya apa, Pak? Ichimoku. Oh, Ichimoku. Pauli. Oke, makasih, Pak. Itu tadi settingan untuk RSI sama stokastiknya 533 semua ya? Bukan, Pak. Kalau stokastik 533, kalau RSI berapa tadi? 14.9. 14.9. Oke, RSI 14.9, stokastik 533 ya. Ya. Makasih. Pak, 14.9 itu. Settingan. Ada lagi yang lain? Itu Pak tadi yang tanya 14.9 itu apa? Oh, 14. Oke. 14.9. Oh, ini. 14 ini periodenya. 14 ini periodenya. Signal 9. Signal 9 itu nama apa namanya? Nama indikatornya. Signal 9. Ini. Nama garisnya ini namanya signal 9, Pak. Jadi kalau garis RSI cuma satu yang biru ini. Di RSI ini garisnya biru. Yang garis merah namanya apa? Namanya signal 9. Sama kayak di MACD. Ini ada signal 9. Sama ini garisnya. Gitu. Oke, ada lagi? Gimana? Terima kasih. Oh, oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? EMA sama MA bedanya apa, Pak? Beda nama. Namanya beda. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Kalau MA itu simple ya. Kalau eksponensial agak dramatisir. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya EMA 20-nya, Pak. Kalau EMA. Jadi kalau EMA 20 itu supaya lebih mudah mengetahui apakah akan pullback atau apakah akan naik atau malah lebih turun. Itu EMA 20. Terakhir, Pak ya. Ya. 20. Kalau 10, Pak? 10 sama. Jadi MA berapapun kalau menembus MA ya, 10 gitu. Kalau turun dari MA 10 sama berarti akan lebih turun lagi. Kalau di atas MA 10 sama akan naik lagi. Tapi yang apa itu namanya? Yang lebih dominan itu adalah EMA 20.
Jadi MA Kalau- ini bisa jadi support, bisa jadi resisten. Untuk semua ya Pak ya. Untuk semua. 5, betul. 10, 20. Yes. Kalau swing Pak, pakai MA apa MA? Sama. Pakai Sama MA aja. juga boleh, pakai EMA juga boleh. Ini sama-sama MA ya. Jadi MA itu sebenarnya kepanjangannya simple MA. MA itu sebenarnya sama eksponen MA. Cuman kalau yang MA, kalau SMA itu banyak yang bilang MA gitu aja loh. Iya. Fungsinya hampir sama. Fungsinya hampir sama. Mirip-mirip. Siap. Kalau swing pengaturannya tetap berapa Pak? 20, 5 tetap ya? Kalau untuk swing. Jadi gini, swing kan ada, kalau swing pendek dipakai MA 5. Oh. MA 5 atau MA 5 boleh. Tapi kalau swing menengah dipakai MA. Menengah atau panjang itu pakai yang 20. Siap. Bahkan ada yang 200 ya Pak. Ada Iya, MA bahkan ada yang 200. betul. 50. 50, 200. 20, 50, 200. Nah, Yes. itu bisa benar-benar. Tapi Panjang nyarinya banget ya, itu. Buat nyarinya tabungan ya nih paling setahun Pak. mungkin cuma berapa saham gitu. Siap, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Wah, sebanyak ya, masih 500 orang, Pak. Iya. 510 sama Pak Holi. Jadi Pak Holi mewakili 10. Tapi kalau saya Bu Evit, kalau Iya, Pak, saya iya, Pak. pribadi, Iya, Pak. lagi enak yang kolesterol tinggi, Bu. Kenapa? Cepat ya. Lagi enak yang kolesterol tinggi. Apa tuh maksudnya? Iya, gorengan-gorengan. Oh iya, kolesterol tinggi. Iya, Pak. Cuma kalau Bu. cuma kalau yang agak besar gitu kan modalnya tuh kadang tangannya deg-degan, Pak. Iya kan, Pak? Latihan. Makanya Iya, iya. latihan kecil. Kalau baik kan nggak bisa langsung berjalan, apalagi lari, Bu. Betul, betul. Makanya ini agak surprise. Wow, minus sekian hari ini Telkom. Wow. Gitu. Nah, kan? Itu big cap. Pak Oli, Yes. kalau kita lihat dari top gainer Pak Oli, Ya. itu volume yang mendukung yang apa batas toleransi volumenya terlalu tinggi, terlalu pendek, udah besar kali gimana Pak? Kita tengok itu volumenya tadi. Volume di sini Pak. Maksudnya gimana nih? Dari top Maksudnya yang banner. bagus untuk di trading kan volume udah terlalu tinggi. Nggak bagus. Nggak bagus. Enggak, di trading kan apa dulu? Fast trade, swing, Kalau swing. BSJP swing cari saham yang di bawah, posisinya biru pertama. Kita lihat volumenya ya. Volume nggak apa-apa Pak. Volume besar, volume kecil sebenarnya nggak masalah. Karena volume ini kan yang hari ini, transaksi hari ini. Maka kalau swing, dicari yang biru pertama, yang baru mau naik. Jadi kalau mau swing, cari yang biru pertama kali. Mungkin kaitannya yang pas di awal sesi tadi Pak Holi, yang apa? Kenapa saya tidak beri rekomendasi ini karena kan ini volumenya udah terlalu tinggi, gitu yang tadi. Itu untuk fast trade. BSJP juga. Kenapa saya tidak rekomendasi BSJP ini tadi sama apa gitu? Oh, oke. Jadi swingnya saya beli Arko gitu kan. Kayak gini Bu, kayak begini Pak Holi bilang, wah di dalam awan nih susah nih, kalau dia udah keluar awan dia akan terbang. Kalau dia masih di bawah awan masih aman. Ichimoku. Nah cuma ini patokannya awan Ichimoku juga. Monggo Pak Holi yang tadi contoh kayak volume gini. tadi, yang volume Mungkin tadi, Pak. yang ini ya, DZCO contoh. Iya, atau apa tadi yang udah terlalu tinggi. Gosko. Wah,
Gasco apa ya? Gasco. Ya. Gosco. GZCO. Nah, Oh ya. hijau pertama. Kenapa nggak saya sarankan swing? Satu, mungkin itu karena volumenya besar, terlalu besar. Ya. Besar ini dibanding hari-hari sebelumnya, ini kan sangat mendominasi, Pak. Dibandingkan biru pertama yang di sebelahnya, Pauli, volumenya. Ya, di sini ya, itu bisa. Besok kalau sesi awal sih masih oke. Sesi awal masih oke. Tapi yang nggak bisa cepat, saya khawatir Biasanya volumenya dibanting, ya. kecil lalu dibanting. Gitu. Kecuali volumenya besar lagi, nah cuma kan Ya. kita nggak pernah tahu volume ya Pak. Betul. Ada satu lagi saya coba membuktikan rumusnya Pauli tentang volume bahan bakar kan Pauli bilang pesan kali-kali. Tadi Vira volumenya kecil, coba Pauli buka Vira. Saya dapat satu itu. Itu karena apa? Volumenya kecil, Vira. Nah, loh. Nih. Walaupun udah muncul ekor atas, ekor bawah. Kecil volumenya. Ini besok menarik ini. Volumenya udah kecil 3 hari, besok menarik. Ya. Benar ya, Poli. Yang kemarin juga gitu ya, 3 hari, biru sekali kecil, terus biru menanjak ya. Nah, contoh kayak ini. Kalau volumenya besar, besoknya kan turun ini. Volume kecil ini turun. Kalau sesi awal sempat naik, habis itu dibanting. Contoh ini fire. Coba sebentar saya bantu chart. Yang di sini juga bisa. Nah ini chartnya chart candle yang biasa ya Pak. Nah biru yang ini Bapak Holi kirim. Kalau Pak Holi kasih rekomendasi di situ, kan per closingnya di harga 264. Besokannya tertingginya cuma 266, tapi minus sampai 6%, sampai ke 246. Yang sebelahnya itu yang biru itu ya Pak ya. Walaupun biru hidrasi, tapi real chartnya karena volume kecil, real harga di market itu minus 6% setelahnya. Makanya Pak Holi menghindari itu ya Pak. Yes. Mantap nih, tajam nih analisa Ibu Evit. Nggak Alah, salah. Nggak salah. RT kok. Tim salah tim Bu Evit. Wah, mantap nih. Nggak salah saya. Nggak salah saya merekomendasikan. Ntar jadi lurah dah. Oke, ada lagi? Pak Oli, bisa lihat sekali lagi Bollinger Band itu? Yang mana Pak? Bollinger Band, indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band. Nah ini. Itu berarti kalau di atas atau di bawah, berarti itu kalau di atas harganya naik gitu ya? Ya kalau pindah ke ruang atas. Jadi Bollinger Band kan ada 3 garis Pak. Indikator Bollinger Band kan ada indikator garis seperti ini. Kalau Ya, dari betul. bawah pindah ke atas, ini tandanya akan uptrend. Apalagi di atas Ichimoku. Wah, mantap. Oke, makasih. Yes. Makasih Pak Oli. Oke bos. Ada lagi yang lain? Tanya bebas boleh Pak? Boleh. Boleh. Untuk frekuensi iPod itu bacanya gimana Pak? Bacanya, di situ tulisannya ada apa Pak? Yang sinyal-sinyal itu loh. Iya, kan ada tulisannya. Naik turun. Bacanya gimana? Kalau ada bentar. Saya mau godain tapi nggak nyambung. Apa tuh Pak Oli? AI trending gitu. Belum simsalabim nih, belum simsalabim. Yos aku mau buka iPod. Indo Premier, oke. Oli nakal. Oke, ini ada Indo Premier. Bentar Pak, saya buka dulu Pak. Yes. Ya, Ini cara bacanya gimana?
Ini ada yang Poli. tahu huruf apa? Poli, tunggu Poli. Yes. Saya tambahkan dulu karena kadang-kadang pemula salah nih. Di download aplikasinya, bukan aplikasinya yang di download ya untuk versi desktop. Ya. Dibuka via web. Siap, siap. Oke, cara bacanya gimana? Ini apa hurufnya? Apa ya? T. Ini R, E, N, dieja. Itu cara bacanya. Itu cara baca. Kalau gitu kita lulus sudah, Pak. Oh, lulus. Nah, udah bisa baca. Aduh, garing banget. Baca detak-detaknya loh, Pak. Kembali ke TK. Nah, oke, ini adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah tanda banyak yang transaksi. Sedang banyak transaksi. Nah, di sini ada beberapa time frame. Ada yang live, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang daily. Ini. Kalau secara daily hari ini SQMI itu frekuensinya banyak nih, terbanyak. Nomor 1. Nomor 2 Telkom. Telkom frekuensinya hari ini itu banyak. Gitu. Kalau per 15 menit terakhir GZTO, transaksi yang banyak. Per 5 menit ASA, transaksi yang banyak. Yang left, ya, terakhir yang left itu ASA. Dari frekuensi ini, yang left ini kita bisa gunakan untuk fast trade. Cara bacanya gimana? Tinggal lihat di sini, urutan 1 sampai 5. Mana saham ya, yang muncul di sini, itu yang tiba-tiba nanjak. Contoh kayak GoTo nih, tiba-tiba nanjak. Berarti harganya juga akan nanjak. Jadi ini informasi awal. Di saham yang muncul di sini, itu sedang banyak ditransaksikan. Baru kita breakdown lagi. Banyak ditransaksikan, apakah transaksi beli apa jual? Kalau dominan jual, harganya akan turun. Tandanya apa? Warnanya merah. Ini akan turun. Kan yang merah-merah ini kan turun. Jadi walaupun muncul di frekuensi, di live, jangan semuanya langsung dibeli. Cek dulu, oh warnanya hijau. Lihat warna hijau juga jangan langsung dibeli. Sebaiknya. Tapi cek dulu di 100 tick sama 1 menit. Kalau 100 tick sama 1 menitnya baru mau naik, ya boleh beli. Jadi yang di sini ini sebagai screening, sebagai alarm untuk kita bisa fast trade dengan cepat, nggak perlu screening, otomatis akan muncul di sini. Berarti langkah pertama nyari sinyal di sini, Pak ya. Langkah pertama buka sekuritasnya dulu. Iya dong. Kalau sudah punya sekuritasnya, ya tinggal buka frekuensi ini. Ya udah, biarkan aja layar ini berjalan dengan sendirinya. Kemudian cek tadi, MOS tadi. Gimana? Cek setelah di MOS. di Ya, iPod, betul. di MOS. Yes. Siap. Jadi cukup simpel, cukup lihat di sini mana yang baru nanjak, cek di MOS 100 tick sama 1 menit. Yes. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Atau cukup? Cuannya belum cukup, Pak. Cuannya belum cukup? Jangan banyak-banyak. Yang penting bertumbuh setiap hari aja. Nah, itu. Amin. Oke, nggak ada?
Bos. Baik, sudah Pak. Coba, Ya, makasih, sudah Pak. Mandi Pak. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Semoga Oli. bermanfaat, Terima bisa kasih, diterapkan saat Oli. trading dan Pak bisa cuan bertubi-tubi saat trading. Terima kasih, Terima kasih. selamat sore. Selamat sore, selamat sore semua. Terima kasih Pak Holi, terima kasih semua. Pak Januar, makasih. Salam cuan.